Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya. Di antaranya adalah kita masih oleh Allah diberikan panjang umur. Mudah-mudahan umur yang panjang yang masih diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi karunia nikmat Allah yang sangat besar adalah kita sampai saat ini, detik ini, masih dikaruniakan oleh Allah berupa kesehatan, baik itu kesehatan zahir dan batin, sehingga kita semua dengan diberikannya umur panjang, kesehatan zahir dan batin, dan berbagai macam nikmat yang lain, tentunya juga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita saat ini oleh Allah juga masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan, yaitu bulan Sya'ban. Jadi saat ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Sya'ban, yang hari ini merupakan sudah hari yang ke-14. Hari ini merupakan hari yang ke-14 atau tanggal 14 bulan Sya'ban. Itu berarti tidak lama lagi, kurang lebih setengah bulan lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, sekali lagi insya Allah sekitar setengah bulan lagi atau 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah masih dikaruniakan umur panjang, kesehatan zahir dan batin, sehingga nantinya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang sudah lama bagi kita. Tentunya juga setiap orang Islam pasti menginginkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya. Amin Allahumma amin. Yang saat ini, hari ini kita berada di hari ke-14 atau tanggal 14 bulan Sya'ban. Ya, itu berarti kita sudah berada di separuh ya dari bulan Sya'ban ini. Itu menunjukkan nanti malam berarti kita akan memasuki tanggal 15 bulan Sya'ban. Ya, nanti malam kita akan memasuki bulan setengah bulan, ya, pertengahan bulan Sya'ban yang kedua. Jadi nanti malam merupakan malam pertengahan bulan Sya'ban atau yang sering kita sebut dengan nisfu Sya'ban. Jadi sekali lagi, kalau hari ini merupakan hari ke-14 atau tanggal 14 bulan Sya'ban, berarti nanti malam kita memasuki malam ke-15 bulan Sya'ban atau yang sering kita sebut dengan yang namanya nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban ini kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Dan salah satu keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah Allah memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban itu, ialah di antaranya bagi siapa yang berdoa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berdoa di malam nisfu Sya'ban, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, wa balaghana annahu kana yaqulu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Ya, jadi di sini Imam Syafi'i mengatakan, telah sampai, kata Imam Syafi'i, kepada kami, ya, telah sampai kepada kami sesungguhnya, kata Imam Syafi'i, dikatakan, ya,
Inna du'a, sesungguhnya doa itu yustajabu mustajab. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, doa itu akan mustajab fi khamsi layalin, pada 5 malam. Jadi 5 malam ini ketika seseorang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama itu adalah fi lailatil jumu'ati, yaitu ketika seseorang berdoa pada malam Jumat. Walailatul adha, yang kedua ialah ketika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Adha, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Walailatul fitri, dan yang ketiga doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu adalah apabila seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian wa awwali lailatin min Rajab, yang keempat ialah doa yang dikabulkan oleh Allah apabila seseorang berdoa pada malam pertama atau malam tanggal 1 bulan Rajab. Kemudian yang kelima, walailatin nisfi min Sya'ban. Ini yang kelima kata Imam Syafi'i. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu ialah apabila seseorang berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Itu nanti malam. Ya, malam Ahad nanti malam yang merupakan tanggal 15 bulan Sya'ban atau yang sering kita kenal atau kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban nanti malam. Maka daripada itu mari kita maksimalkan malam nisfu Sya'ban ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga ya, Allah Subhanahu wa taala ya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya bahwa Allah juga akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua golongan orang yang tidak kebagian atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kata Rasulullah, kecuali ada dua golongan atau dua orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, hadis dari Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Rasulullah bersabda apa? Ya. Rasulullah menyebutkan yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kepada makhluk-makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kepada makhluk-makhluknya itu fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban atau malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Itu berarti nanti malam. Ya, nanti malam yang merupakan malam ke-15 dari bulan Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, atau juga disebut dengan nisfu Sya'ban. Jadi kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ya sangat memperhatikan makhluknya di malam nisfu Sya'ban ini, ya, nanti malam. Makanya kita berusaha untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya tentunya juga dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu, maka Allah juga fayaghfiru li jami'i khalqihi kata Rasulullah. Kemudian di malam nisfu Sya'ban itu, ya, di malam nisfu Sya'ban atau malam ke-15 bulan Sya'ban nanti malam, ya, fayaghfiru li jami'i khalqihi kata Rasulullah. Allah juga akan memberikan ampunan
atau Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu ya, nanti malam Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan, akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, kata Rasulullah, illa, kecuali. Jadi di sini ada pengecualian yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah meskipun di malam nisfu Sya'ban. Padahal pada malam itu, kata Rasulullah, semua makhluknya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini disebutkan ada dua orang atau dua golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama itu illa limusyrikin. Ini yang pertama, yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Siapa mereka? Illa limusyrikin. Yang pertama yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban ialah orang-orang musyrik. Ialah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik ini atau orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka di malam nisfu Sya'ban yang padahal malam itu Allah memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, akan tetapi orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban itu ialah au musyahin. Ya, ini golongan yang kedua, kata Rasulullah, yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Siapa mereka? Yaitu au musyahin. Siapa itu musyahin? Musyahin itu adalah orang yang bermusuhan, ya, orang yang bermusuhan antara si A dengan si B, antara si fulan dengan si fulan, yang dia masih bermusuhan sampai dengan tiba malam nisfu Sya'ban. Ya, sampai tiba malam nisfu Sya'ban, kemudian orang yang bermusuhan ini tidak sempat bermaaf-maafan, ya, tidak sempat bermaaf-maafan sampai tiba malam nisfu Sya'ban, maka orang ini, orang yang bermusuhan, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun di malam nisfu Sya'ban, yang padahal malam nisfu Sya'ban itu Allah memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya. Akan tetapi orang yang bermusuhan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua orang yang tidak akan mendapatkan ampunan, kata Rasulullah, di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama itu adalah orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah, dan yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban itu, kata Rasulullah, ialah orang yang bermusuhan. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan kita, membimbing kita agar kita semua bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban nanti malam. Ya, harapannya mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.